Apa tadi? Loh, kok biru? Biru Pain? Astaga. Set. Kenapa sih? Kasu Pain. Kasu itu datang ke sini. Oke guys, jadi kita udah menyiapkan umpan ini. Malam ini juga kita bakal mau kembali ke tempat Kasu itu untuk menjebak dia kembali guys, karena dia udah nyerang ke base camp kita bakal serang balik. Halo guys, so welcome back to my YouTube channel. So sebelum kamu tonton habis video ini, jangan lupa kamu tekan subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Dan juga saya harap kamu terus support saya supaya saya akan lebih bersemangat post video-video yang lebih menarik dan lebih menyeramkan untuk kamu semua. Video kali ini atas permintaan ramai, saya akan sambung part 2 untuk manusia siluman yang mengubah manusia menjadi hantu penanggal. Jadi last cerita saya di video hari itu, si Ucup dengan si Fine ini pergi ke tempat hantu penanggal tersebut untuk memburu hantu penanggal yang telah menyerang tempat mereka itu. Dengan keadaan si Fine yang memang tidak sehat, nampak pucat dan kurang darah akibat darah dia itu dihisap oleh hantu penanggal tersebut. Ketika mereka dalam perjalanan itu, keadaan si Fine semakin teruk dan dia mula batuk-batuk di dalam kereta, dan dia pun minta si Ucup untuk berhentikan kereta itu. Dan selepas saja si Ucup memberhentikan kereta itu, si Fine terus keluar dari kereta itu dan dia muntah darah. Oh my god. Terus si Ucup pun dia tanya dengan si Fine, adakah dia boleh lagi meneruskan perjalanan dengan keadaan dia yang kurang sehat dan muka dia yang semakin pucat dan kurang bertenaga itu. Tapi si Fine ini dia tetap berkeras, dia cakap yang dia masih boleh meneruskan perjalanan mereka pada malam itu untuk memburu hantu penanggal. Nggak bisa, aku aja nih. Pain, are you okay? Aku turun sih. Hah? Turun. Woi, kenapa Pain? Pain? Pain! Pain! Pelan-pelan. Oh, pintu. Jok, keluarin pintu. Oke. Sudah. Aku tunggu Pain, aku turun. Tunggu ya. Tunggu Pain. Pain! 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 Astaga! Pain! Pain! Bisa lanjut gak? Hah? Lanjutkan aja. Kalau nggak bisa kita balik, Pain. Kalau nggak bisa kita balik, Pain. Lihat aku. Fokus. Pain, fokus. Lokasinya masih jauh di depan sana, guys. Ayo. Saya bilang, oh my god, si Ucup ini kan dia nampak sudah keadaan si Fine yang tidak berdaya, lemah dan siap muntah darah lagi. Lepas itu muka dia pucat sangat. Dia masih lagi boleh bawa si Fine meneruskan perjalanan dorang untuk menyerang hantu penanggal itu. Oh my god, saya bilang, kau ingat kau berlakon drama ini sekarang? Ketika mereka hampir masuk di kawasan hantu penanggal itu, tiba-tiba ada 2 orang manusia siluman yang menghalangi perjalanan mereka dan memberi isyarat seperti ini. Itu bermaksud si Ucup dengan si Fine tidak boleh masuk di kawasan mereka, dan kalau mereka masuk, mereka akan diserang oleh 2 orang manusia siluman itu. Pada mulanya si Fine dengan si Ucup ini, dorang merancang untuk langgar dan menyerang 2 orang siluman itu, sebab dorang pun sudah serang kawasan si Ucup dengan si Fine. Jadi dorang mau serang balik, tapi memandangkan keadaan si Fine yang sangat-sangat lemah dan tidak berdaya dengan muka yang pucat, mereka merancang untuk patah balik. Jadi dorang pun patah balik sahaja. Dan ketika mereka sudah jauh di tempat hantu penanggal itu, di kawasan hantu penanggal itu, bukan si Fine sahaja yang batuk-batuk dan ingin muntah, tapi si Ucup pun tiba-tiba rasa ingin muntah. Mungkin disebabkan si Ucup dan si Fine ini terkena oleh sihir-sihir 2 manusia siluman itu.
Dan si Ucop dan si Fain ini pun dorang terpikir kalau mungkin ada lebih ramai lagi kumpulan dorang dan ada ramai lagi anggota-anggota manusia-manusia siluman itu dan hantu-hantu penanggal itu yang tinggal di kawasan itu. Sebab sebelum itu hanya 1 orang sahaja, dan kali ini dorang datang di kawasan itu ada 2 orang manusia siluman. Apalagi hantu-hantu penanggal, dia kan mesti ramai. Pain, oke Pain. Oi, apa itu? Apa Sob? Iya, apa itu? Kelihatan nggak? Ya Sob. Shit, kita dihadang Pain. Kayak kemarin nggak Sob? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kita kapsul Pain. Oh shit. Oh sampai di panahnya Pain. Oke. Gas. Pergi nggak? Pergi. Sob. Nggak tahu. Sob. Pain. Pain, kamu oke kan Pain? Nggak kuat aku Sob. Pain, tahan Pain. Dia bawa panas satu itu Pain. Pain. Bisa nggak dia nembus kaca ini Pain? Kita mundur Pain. Pain. Tabrak aja Sob, tabrak ya. Pain. Kita mundur aja Pain ya. Kalau lihat atas Pain. Hati-hati kepalamu Pain. Keluarkan kameranya Pain. Belum. Ya, pelan. Kamera aja. Kursinya bisa dimundur Sob. Pain, kita dikejar Pain. Pain. Hati-hati bro Bang. Dikejar ya Pain. Kita sepertinya kena ini Pain. Kena ilmu dia Pain. Bahaya Pain. Kalau kita nggak mundur tadi mungkin kita dibalik nih mobil ini Pain sama dia. Gimana Pain? Kita lanjut, coba lihat ke depan lagi Pain, ke depan Pain. Ada nggak dia? Udah aku masuk. Ada lagi kan? Hilang ya? Oke. Ini kita gimana Pain? Kau aman kah? Pain, kau aman kah? Pain, kau aman kah? Udah kuat aku Sob. Hah? Udah kuat aku. Oke. Tahan ya Pain, kita lihat ke depan. Coba pulang aja Sob. Hah? Pulang aja Sob. Apa? Pulang. Kita pulang aja Pain ya. Pegang kameranya. Pas saya dorong sampai di rumah, si Fain ini merehatkan diri dia 1 hari, tapi masih lagi keadaan si Fain itu sama. Masih lagi keadaan dia yang lemah, pucat, dan tidak bertenaga. Dan bekas-bekas hisapan ataupun gigitan hantu penanggal di badan si Fain itu pun masih ada lagi lebam-lebam dia, tanda-tanda dia. Jadi pada malam itu sebelum dorang tidur, dorang memasang semua CCTV terutama di bilik si Fain ini untuk memantau apa yang terjadi ketika mereka tidur. Cat, Makin parah di dalam. coba lihat masih efek ininya. Oh shit. Masih ada Pain, cuman agak lumayan sih. Coba lihat. Masih ada. Wih, masih ada Pain. Iya. Kita jaga-jaga pasang kamera lebih untuk memantau situasi ketika kita tidur. Oke Pain. Jadi kita bakal pasang kamera ini untuk memantau area bagian aku tidur. Nanti kamera satu lagi di bagian depan untuk memantau Pain tidur Painnya. Oke Pain. Iya Sob. Kau agak lemas kan? Jadi malam ini kita tidur aja. Jam 4 pagi si Ucop nih dia terbangun dan dia pergi ke bilik si Fain dan dia cek keadaan si Fain. Dan lepas dia nampak saja si Fain ini, dia terkejut sebab di leher si Fain itu ada bekas luka dan berdarah bahagian leher dia itu. Jadi dia kasih bangun si Fain dan dia tanya apa yang berlaku. Tapi si Fain hanya cakap kalau dia mimpi yang dia didatangi oleh hantu penanggal itu. Pain. Wush. Kenapa itu lehernya? Pain.
Pak In. Oh shit. Pak In. Pak In. Kamu nggak bisa lanjut sepertinya, Pak In. Sakit banget. Ya udah kamu di sini aja biar aku lihat hasil kameranya. Aku tadi mimpi, Sob. Mimpi apa? Karsunya datang lagi, Sob. Masa, Pak In? Tanpa berpikir panjang lagi, dorang pun ceklah semua CCTV yang dorang pasang itu untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan si Fain itu dan kenapa luka di leher dia itu boleh terjadi. Pas si Ucap dengan si Fain ini cek CCTV, selepas dorang tertidur tuh, pada mulanya memang tiada apa-apa yang terjadi, tetapi sejam kemudian ada hantu penanggal yang masuk di kawasan mereka. Lepas itu di bilik si Fain tuh ada sesuatu yang panjang dan berwarna merah macam lidah masuk dan mendekati dan menyentuh-nyentuh si Fain ini, dan dia melekat di leher si Fain dan macam dia mengisap darah si Fain. Mungkin itulah penyebab dia kenapa leher si Fain ini ada bekas luka dan berdarah. Kamera dan CCTV yang berada di luar. Ini kita lihat aja. Oke, kita cepatkan aja langsung. Oh shit, ini di area luar ada terlihat karsunya yang langsung nyirok di area depan rumah kita. Dia sudah Sejak dari kejadian itu, si Fain mula berkelakuan pelik. Sebab si Ucap bawa dia tidur di tempat tidur dia pun si Fain tidak mau sudah. Lepas tu si Ucap mau kasih kawan si Fain tidur pun si Fain tidak mau juga. Macam si Fain lebih suka bersendirian dan dia lebih suka kalau tiada orang yang mengganggu dia. Jadi si Ucap pun berpikir kalau mungkin ada sesuatu yang masuk di dalam badan si Fain ini selepas ada bekas luka dan darah di leher si Fain ini. Mungkin itu hantu penanggal meninggalkan sesuatu di badan si Fain. Pada suatu malam ini si Ucap ni dia cek keadaan si Fain di bilik dia, dan pada masa itu si Fain sedang tidur. Jadi si Ucap pun masuk saja di dalam bilik si Fain ini, dan lepas dia nampak keadaan si Fain, dia terkejut sebab balutan di leher si Fain itu berdarah dan di mulut si Fain pun ada bekas darah yang mengalir macam tu. Pak In, aku ngeliat hal yang aneh terjadi sama Pak In. Tiba-tiba di lehernya ada balutan luka yang mengelilingin lehernya Pak In, dan di mulutnya ada darah. Ini udah jam 4. Posisi Pak In lagi tidur. Aku nggak bisa mikir yang macam-macam nih. Apa karsunya balik lagi lehernya Pak In? Dan ini awalnya kemarin itu cuma balutannya di sini. Tiba-tiba dia balutannya itu mengelilingin area lehernya Pak In. Ini dia jelas banget. Pak In, Pak In.
Pain. Terus si Ucok pun kasih bangunlah si Fain ini, dan dia tanya dengan si Fain, kenapa mulut kamu berdarah dan kenapa leher kamu berdarah. Tapi si Fain cakap yang dia pun tidak sadar kalau itu berlaku dengan diri dia. Dan si Fain pun cerita dengan si Ucok yang malam itu dia mimpi dia terbang ke sana ke sini, dan dia pergi ke satu taman, dan itu taman ada pokok, dan dia makan buah dari pokok itu, dan buah dari pokok itu berwarna merah dan sangat-sangat sedap. Jadi time itu si Ucok pun berpikir memang ada sesuatu yang terjadi dengan si Fain. Pain. What the heck? Oh shit. Dah. Pain. Pain. Pain, kenapa lehermu, Pain? Gak apa-apa, Cok. Hah? Serius kamu jangan bohong, itu kenapa ada darah itu? Gak tahu kenapa. Loh, Pain, apa yang kamu sembunyikan, Pain, dari aku, Pain? Pain, kenapa, Pain? Aku tadi mimpi, Cok. Hah? Mimpi apa? Terbang kemana-mana, Cok. Hah? Mimpi terbang kemana-mana. Kamu mimpi terbang kemana-mana? Kayak di taman gitu. Terus aku lihat pohon itu, pohon banyak buahnya tuh. Buahnya itu enak betul, Cok. Terus aku makan, warna merah, Cok. Sebab kejadian itu, si Ucup pun dia panggillah kawan dia si Bayu untuk datang di tempat tinggal mereka, dan dia harap si Bayu boleh kasih kawan si Fain tidur pada malam itu. Sebab si Fain ini kalau si Ucup yang kasih kawan tidur dia tidak mau sudah, dan dia harap kalau si Bayu yang kasih kawan si Fain ini tidur, si Fain mau. Time si Bayu dengan kameramen dia itu sampai, si Fain itu memang sudah tertidur, dan si Fain tidak tahu yang malam itu ada kawan dia tidur. Dan sebelum dorang tidur pada malam itu, si Ucup mengingatkan kepada si Bayu agar berjaga-jaga ketika malam, dan kalau ada itu hantu penanggal datang lagi, kalau boleh potong saja itu lidah dia, dan awasi si Fain betul-betul dan pastikan si Fain itu selamat. Dan si Bayu pun bersetuju dengan permintaan si Ucup ini. Yuk, dia udah di sini. Baik. Oke, baik. Ya, Sup. Kenapa, Sup, tadi? Kau ngajakin? Iya, gini baik. Kau udah lihat kan kemarin? Udah tahu kan kemarin tentang Pain. Jadi dia aku mau ngajak kamu lagi ini buat nemenin dia. Nemenin Pain? Iya, nemenin dia tidur. Tapi Karena gini, Bay. Iya. Kalau sama aku dia nggak mau, Bay. Dia akhirnya aneh, Bay. Dia pengennya menyendiri gitu. Makanya malam ini aku ajak kamu buat nemenin dia tidur. Dia lagi di dalam, Bay. Dia lagi tidur nih. jadi aku nemenin dia tidur. Nemenin tidur, kau di samping aja. Tapi enggak bahaya kan, Sup? Aku takutnya Enggak. Yang bahayanya itu takutnya ada karsu, Bay. Jadi kau nanti tidurnya jangan nyenyak banget ya. Nanti kalau ada karsu itu kau potong lidahnya, Bay, kalau ada ketemu. Nanti aku naruh kamera juga, Bay. Aku nanti tidur di kamar buat jaga di bagian area kamar, apakah karsunya di kamar aku nanti. Kau di kamar satunya. Sebelum dorang tidur pada malam itu, dorang memasang semua kamera untuk mengawasi keadaan sekeliling mereka. Let's go. Mulanya selepas mereka semua tertidur, tiada apa-apa yang berlaku. Tetapi sejam kemudian tiba-tiba si Fain mula bergerak-gerak. Dan ketika dia bergerak-gerak itu, di luar rumah ada seseorang yang menghampiri rumah mereka. Dan orang tersebut pastinya orang yang menjaga kawasan hantu penanggal itu, dan sekaligus pemelihara hantu penanggal itu. Dan dalam rakaman tersebut, orang siluman itu hanya bersendirian, dan orang siluman itu juga menggunakan penutup kepala daun pisang, dan keluar dia pun daun pisang saja. Dan manusia siluman itu juga mempunyai satu tongkat.
berdiri di depan tempat tinggal si Ucup dengan si Fine ini. Dia pun melihat sekeliling, mungkin dia cek sekeliling selamat ataupun tidak. Dan selepas itu dia macam mula membaca-baca mantra dan dia memusing-musingkan dia punya tongkat itu. Selepas itu dia hentak tongkat dia itu di tanah, dan saat dia menghentak tongkat dia di tanah itu, si Fine mula bergerak dengan keras dan dia mula bergerak-gerak macam kepala dia tuh mau terpisah daripada badan dia. Tapi syukur sejak time tu si Bayu dengan kawan dia tu terbangun dan menahan si Fine itu, dan dorang pun kasih bangun si Ucup. Dan si Ucup pun cepat-cepat datang di tempat si Fine. Sementara orang siluman itu berusaha untuk menjadikan si Fine ini sebagai hantu penanggal pada malam itu. Kau kenapa, In? Kau kenapa, In? Kau kenapa, In? Lan, bangunan, kepalanya mau lepas, Lan. Cepat, tahan, larinya, tahan. Di sebelah sana, cepat. Aduh, kayak apa nih? Cepat, kepalanya ini mau lepas. Tahan, kuat. Pegangin, Lan. Pegangin, cepat. Kepalanya mau lepas nih, Lan. Aduh, Lan, cepat, Lan. Aduh, kayak apa? Usuk. In. Santai, In. Aduh, kepalanya jauh. Baik. Ini sok, kepalanya mau lepas. Main. Oh, astaga. Kayak apa? Jangan dipegang kuat. Tapi kepalanya. Oh shit. Astaga, berdarah lagi tuh. Oh shit. Ini kayaknya ada yang ganggu di luar nih, Bay. Sepertinya ada yang ganggu di luar nih, Bay. Tahan. Kakinya tahan, Lan. Aku keluar dulu, Bay. Ngecek keluar dulu, Bay. Pas sahaja si Ucup terbangun dan melihat keadaan si Fine ini, si Ucup terus pergi cek di kawasan luar rumah diorang itu, sebab dia yakin mesti ada seseorang yang mengawal si Fine ini sampai jadi macam itu. Jadi memang betul apa yang difikirkan oleh Ucup itu, memang ada orang yang sedang mengawal si Fine dari luar rumah itu, dan itu pastinya orang siluman yang telah mengganggu mereka pada masa dorang pergi ke kawasan hantu penanggal itu. Tahan lah. Aduh, Lan, cepat, Lan. Betul lah. In. Kepalanya, cuy. Kau kenapa, In? Naikkan dulu. Baik. Ternyata di luar ada apa di luar, Rob? ya, teman Kasu kemarin, Bay. Ada di luar? Ada di luar itu yang ganggu, Bay. Oh, ini yang ganggu, Pain. Astaga. Lu udah sadar kah? Belum. Udah. Pain. In, enggak apa-apa, In. Pain. Berdarah, Sob. Oh shit. Tadi kepalanya kenapa, Bay? Mau lepas kah? Iya, mau lepas. Ini sampai berdarah nih. Untung ditahan Alan sampai otomatik tadi. Di luar. Selepas si Ucup menghalau manusia siluman itu dari kawasan rumah mereka, keadaan si Fine pun lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sepanjang malam itu mereka menemani dan mengawasi si Fine ini agar tidak diganggu lagi oleh manusia siluman itu. Dan untuk memastikan keadaan di luar lebih selamat, si Ucup berjaga di luar untuk mengawasi kalau manusia siluman itu kembali dan menyerang si Fine lagi.
Sahaja cerita saya pada kali ini. Kalau kamu tertarik dengan cerita saya, jangan lupa kamu tekan subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Dan kalau kamu mau part 3 untuk cerita ini, jangan lupa komen di bawah. Dan kalau kamu ada cerita yang lebih menarik lagi, kamu juga boleh rekomen di ruang komen. Terima kasih karena sudah tonton habis cerita ini. Saya harap kamu tertarik dengan cerita yang saya ceritakan di video ini. Dan juga saya meminta maaf kalau saya ada tersalah bahasa ataupun terkasar bahasa yang menyinggung perasaan kamu semua. Dan saya berharap kalau kamu terus support saya punya YouTube channel supaya saya boleh post video-video yang lebih menarik dan lebih seram.